Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah APDP ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, saya Octaviana Damasmara dengan NIM M024043. Saya Wildan Pratama Faza, NIM M024049. Saya Rafael Rangga dengan NIM M024047. Materi pertama yang akan kami sampaikan adalah permasalahan, solusi, dan juga flowchart dari proyek kami. Permasalahan kami adalah banyak sekali film festival atau film karya kreator baru yang sulit diakses masyarakat luas karena distribusi konvensionalnya yang terbatas. Para kreator film lokal juga sering mendapatkan kesulitan apresiasi atau penghasilan yang layak karena karya mereka yang kurang terjangkau dan tempat promosi yang terbatas. Serta banyak sekali film bagus yang beredar secara ilegal karena tidak ada platform resmi yang menyediakan akses sewa digital dengan harga yang terjangkau. Hal inilah yang mendasari dalam pembuatan karya proyek kami. Solusi dari permasalahan ini adalah website sebagai platform peminjaman film berbasis digital memungkinkan bagi user untuk menyewa dan menonton film secara legal, mudah, dan kapan saja. Tersedia beberapa pilihan nonton gratis dengan batasan tertentu per harinya, dan bisa berlangganan berbayar untuk bisa menonton tanpa batas. Video hanya bisa diakses selama masa sewa, tidak bisa di-download untuk mengurangi potensi pembajakan film. Juga tersedia fitur review rating serta rekomendasi film otomatis berbasis AI sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Untuk flowchartnya akan kami taruh di bagian dokumen dan juga di bagian GitHub. Untuk flow dari flowchartnya akan seperti ini, dimulai dengan mulai program, lalu inisialisasi flash, dan akan dilanjut seperti ini. Lalu akan sampai pada tahap yang seperti ini. Ini tahap yang pertama. Lalu ada juga tahap yang di sini. Lalu berakhir ke end program sebelah sini. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tampilan website dari program atau produk yang kami buat. Ya, di sini adalah untuk login page-nya, yang dimana di sini ada terdapat kolom email dan juga kolom password. Yang dimana untuk memasuki ke dalam website selanjutnya ini kita harus melakukan login terlebih dahulu. Tapi karena kita kan di sini sebagai user baru, jadi tentunya kita harus melakukan register dulu. Ini ada tulisan belum punya akun, register di sini. Kita klik itu. Nah, lalu di sini kita register menggunakan akun bebas, akun Gmail, Google. Yang penting dengan domainnya itu @gmail.com. Contohnya ini saya ingin membuat akun coba-coba ya. Tes program. Oke, username-nya, terus buat emailnya tes program @gmail.com. Nah, lalu di sini ada password. Di sini tuh diulang sebanyak 2 kali. Yang pertama ada password dan untuk konfirmasinya. Jadi untuk konfirmasi password ini harus merupakan password yang sama dengan yang kita input sebelumnya. Jadi misalkan kita pilihlah passwordnya sama dengan username lah, biar gampang. Program. Ini bisa kita lihat juga untuk passwordnya. Program. Ini kita harus samakan, karena kalau misalkan nggak sama, nanti dia outputnya bakalan muncul seperti ini. Misalkan password dan confirm password harus sama. Jadi kita harus sama. Ini kita ngulang dari awal lagi jadinya ya. Jadi kita coba lagi tes program. Kita memakai password yang sama. Nah, kalau misalkan udah sampai gini, nanti akan terdapat tulisan registrasi sukses dan kembali ke login page. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja untuk password dan email yang tadi. Jadi email itu tesprogram.gmail.com. Ini bisa kita langsung aja. Dan di sini kalau misalkan kita passwordnya itu salah, misal kita tes program gitu.
tes program. Nah, di sini nanti akan ada tulisan password salah, dan begitu juga kalau misalkan kita masukinnya emailnya salah gitu. Oke. Ketika emailnya salah, misalkan ini tes program dan di sini ya tes program, maka akan salah juga, email belum terdaftar ini outputnya. Baik, kita langsung saja masuk ke login page ya, homepage maaf, tes program tadi dengan email yang benar. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita bacakan tadi. Kita login, dan ini adalah untuk homepage dari website yang kita buat. Jadi di sini ada user, di sini keterangan user, hey Instagram, username tadi kita. Nah, terus di sini ada dashboard, yang dimana untuk dashboard ini terdapat banyak sekali daftar film. Yang di sini untuk filmnya itu kita masukkan beberapa contoh film ya. Di sini ada baru kita 8, baru menginput 8 film. Lalu untuk selanjutnya juga di luar film-film ini ada yang bernama status langganan. Di sini untuk status langganannya itu kita belum aktif, dan gimana cara ngaktifinnya itu kita bisa pencet berlangganan sekarang, tapi kita bakal bahas itu nanti. Karena selanjutnya ini di sini juga ada kuota gratis, yang dimana kuota gratis ini berhubungan dengan status berlangganan itu. Kalau misalkan kita belum berlangganan, maka kita dapat menonton hanya 2 film gratis dalam satu hari seperti itu. Nah, lalu di sini juga terdapat tab history tonton hari ini, yang dimana itu nantinya bakalan kelimit sampai 5 history tontonan. Nanti kalau sudah udah 5, nanti reset ke yang 5 terbaru, masuk ke history yang berikutnya seperti itu. Lalu selanjutnya juga di sini ada subscription atau langganan ya, yang sudah saya bilang tadi, bisa kita buka. Nah, di sini untuk langganannya ada 3 paket, yaitu 30 detik yang gratis, yang demo, terus juga ada 5 menit dan 1 hari. Nah, misalkan kita mau beli yang 5 menit deh, yaitu 1000. Nah, di sini nanti akan ada muncul kode kris, dan kalau misalkan sudah dibayar, nanti tinggal klik pembayaran selesai. Coba kita lihat sekarang yang gratis ya. Ini kita coba lihat yang gratis. Coba kita, ini berlangganan untuk yang gratis, dan ini langsung berlangganan. Lalu seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini untuk batas film gratis ada 2 film untuk setiap harinya. Dan di sini tinggal kita, bagaimana cara nontonnya? Tinggal kita pencet aja film yang mau kita tonton. Misalkan di sini ada dari Arcane League of Legends, kita tonton gratis. Lalu di sini kita bisa tonton sekarang. Nah, udah di sini nanti bahkan muncul untuk play filmnya. Terus juga ada detail dari judulnya. Terus tadi posternya di luar, untuk itunya di luar. Terus ini buat rating, kalau misalkan film udah selesai, itu nanti bakalan bisa rating. Di sini bisa 5, terus pendapatnya bisa di sini tik juga. Keren. Nah, dikirim review. Nah, kalau misalkan udah, nanti otomatis kembali ke page dari film, profil film itu. Nanti yang dimana ada sinopsis, apa genre, tahun itu, rilis, dari produser, dan lain-lain. Oke. Lalu di sini juga kita memiliki AI ya, chat AI, yang dimana untuk chat AI ini akan membantu dalam pemilihan film. Dan untuk AI ini sudah kami program agar hanya menjawab pertanyaan yang berdasarkan database film yang kita upload seperti itu. Jadi untuk pertanyaan di luar film, misalkan 5 dikali 2 sama dengan ini, nanti untuk sistem tidak akan menjawab. Sistem tidak akan menjawab kayaknya, karena ini di luar dari konteks film seperti itu. Nah, ini untuk jawabannya, maaf saya hanya jawab tentang film atau flashback atau website yang kita buat sendiri. Baik, ini untuk pertanyaan tadi seputar di luar film. Kita juga di sini bisanya itu cuma nanya tentang film, misalkan rekomendasi
film action romance gitu. Nah, nanti untuk sistemnya AI-nya itu akan mencari menurut database dari film-film yang kita input itu apa saja yang berhubungan dengan film action dan romance. Nah, ini untuk contohnya ada Glass, Dragon Legend, seperti itu. Baik, nah lalu kita juga di sini ini kan untuk tampilan untuk user. Nah, kita juga punya tampilan untuk admin atau yang mengelola film-film yang ada. Di sini kita bisa logout aja. Lalu di sini untuk adminnya itu kita pakai email admin. Di sini kita pakai begini, admin@netflix.lokal. Terus untuk passwordnya admin. Terus login dan nanti ini akan ada admin panel. Ya, jadi di sini kita bisa create, terus bisa read, terus update, juga delete seperti itu. Nah, ini bisa diedit untuk film-filmnya seperti itu. Ini bisa nambahin judul film, sinopsis, poster. Terus ini buat videonya yang input kita itu dari sini, jadi kita input manual ya. Lalu kita juga bisa tambah film di sini. Tambah film, terus kita masukin lah judulnya, terus genrenya apa, sinopsisnya, terus tahun filmnya, judulnya kapan, posternya, videonya, terus produksinya siapa, seperti itu. Lalu tambah film, nanti otomatis akan muncul ke sini, dan juga akan muncul di user seperti itu. Baik, ya itulah untuk tampilan dari website kita ya. Untuk selanjutnya itu akan dibahas mengenai kode-kode yang sudah kita pakai dan juga mengenai UI-nya segala macam, nanti bakalan dibahas oleh Mas Wildan seperti itu. Oke, selanjutnya masalah teknikalnya itu yang pertama untuk kerangkanya seperti ini. Di sini ada virtual environment-nya, terus di front end, dan di front end sendiri itu kita memakai Tailwind CSS sama Flash app. Terus untuk bagian statik, subfolder statik itu nanti ada isinya poster-poster film buat thumbnail di dashboard tadi. Lalu ada bagian video buat video di dalam film yang nanti bisa diakses. Terus ini ada QR dummy. QR dummy ini adalah di bagian payment tadi. Nah, ini contoh untuk QR dummy-nya. Di berlangganan sekarang tadi itu kan ada pilihan paket yang 30 detik tadi bakalan nggak terhubung ke page pembayaran. Tapi yang 5 menit contohnya itu bakalan ada QR dummy di sini, dan QR dummy sini bukan untuk pembayaran tapi cuman simulasi payment gateway-nya. Itu. Dan terus kalau misalnya kita batalkan pembayaran bisa ada pop-up yang meyakinkan user untuk benar-benar membatalkan apa enggak. Oke, selanjutnya di template sini yang paling banyak diisi, paling banyak diedit, karena di sini isinya adalah semua template atau elemen-elemen dari page websitenya itu sendiri. Terus ini ada env ini isinya adalah API dari AI yang kita pakai, itu DeepSeek. Jadi kita websitenya ini berjanji lokal tapi memerlukan internet karena AI tersebut. Dan misal di sini, dan AI-nya ini bisa ada tombol clear-nya. Dia bakalan otomatis menghapus local storage dari history chats AI-nya itu. Terus di kata reval tadi kan di bagian dia AI-nya itu nggak bisa merespon hal-hal di luar mengenai Fastflix ataupun film, karena di sini saya mempersempit prompt-nya, melimit prompt, dan di sini ada limit mengenai kita membuat role-nya dia sebagai AI di Fasti AI. Ini adalah
kesannya apa, ngebungkus AI-nya itu agar respon dia tuh sesuai dengan program yang kita buat. Jadi di sini adalah bagian prompting agar AI-nya tuh sesuai keinginan dari program kita. Ini adalah asisten Fastflix dan menjawab hanya seputar penggunaan Fastflix, fitur layanan, dan juga film-film di dunia. Jadi dia tetap bisa membahas mengenai film-film di dunia. Misalnya, berikan sinopsis film Arcane. Jadi di sini ada fitur loading, dan loadingnya sini saya memakai Tailwind dan dia cuman main opacity. Karena sebelum ada pop-up loading tersebut, itu user pasti bakalan bingung apakah AI-nya ini bisa berjalan apa enggak. Dan ini bisa ada sinopsis Arcane. Oke. Udah dijawab dengan baik. Tapi kalau kita nanya misalnya siapa penemu Apple dan fisika ya? Nah, dia bakal langsung, maaf saya hanya menjawab pertanyaan tentang Fastflix atau film karena di sini ada pengondisiannya. Ada di DeepSeek di return bagian line ke-18. Ini ada maaf dan AI error. Dan AI errornya itu juga ada di dashboard. Ini terjadi kalau error message elemennya ini, text content ini terjadi kalau misalnya API-nya tuh nggak berfungsi. Jadi ada di waktu dimana kayak misalnya internetnya nggak ada, atau misalnya API dari penyedia layanannya tuh lagi gangguan seperti itu. Nah ini adalah bukan pengondisian kayak prompting agar AI-nya tuh tetap ada di jalur program yang kita buat. Terus selanjutnya ada di models ini isinya itu database. Jadi dia ngekode database yang diperlukan. Itu ada create, ada table, dan mungkin biar lebih jelasnya langsung buka DB-nya aja. Open database ini, jadi kita ada 5 database yang diperlukan buat program. Yang pertama film, untuk menyimpan film-filmnya. Di sini juga kita bisa lihat isinya. Ini adalah film-film yang tadi di input di admin panel. Terus ada reviews itu ada di bagian detail film yang mungkin nanti bakal saya kasih lihat. Oke, ini What's History ini buat banner history di dashboard yang 5 terbaru tadi. Oke. Terus untuk Redmi ini ada fitur Redmi karena ini sudah kita upload di GitHub, jadi ada penjelasannya secara lengkap dari cara penggunaannya, terus ada struktur proyeknya, bahkan ini dia pakai app, DeepSeek, model, Fastflix, dan lain sebagainya. Ada git ignore-nya ini kan fungsinya untuk biar nggak ke commit nanti di GitHub-nya. Dan ini ada fitur-fiturnya yang login, tadi sudah diperkenalkan sama Reval. Login, homepage, daftar film, itu bisa nge-review dan mungkin kita bisa lihat reviewnya ya. Apa ini? Nah ini di kuota gratis itu, sebentar nih. Di kuota gratis itu cuman bisa kayak user tanpa berlangganan itu bisa nonton 2 film secara gratis, dan setelah kuota itu habis itu langsung ke lock kayak gini. Kalau kayak ini, dan itu pengondisiannya di model sama dashboard sama film detail tadi di filenya. Dan tadi kan kalau misalnya 30 detik itu dia bakal nge-skip payment gateway-nya kayak gitu. Dan ini history tontonan 5 terbaru. Jadi kalau misalnya ada nonton, misal saya nonton Glass
tonton sekarang. Terus ini juga ada review. Ini ada video player, terus ada review, misalnya 5. Bagus banget. Wow, Masya Allah. Terus kirim review. Nanti dia otomatis balik ke halaman detail film. Dan nanti ini akan ada rating. Rating yang kuning-kuning ini, rating itu ada 1 ulasan dan dia bakalan ngehitung average. Average itu apa ya? Average itu rata-rata. Jadi kayak misal ada coba nih kita berlangganan 5 menit dulu ya untuk demo. Oke. Nah ini misalnya ini ada 3 review, sudah ada 3 review dan ini langsung dihitung rata-rata dari hasil rating mereka itu. Dan itu ada di bagian templates review dan juga itu roads-nya di app.py ini pasti selalu dirubah. Kayak gini. Nah ini ada root macam-macam, ada admin panel, root film gitu-gitu. Ini app.py ini tempat semua root dari program ini berjalan gitu. Terus untuk search bar itu kita fleksibel ya. Maksudnya fleksibel itu misal kita cuman ngetik Chane, itu dia langsung terujuk sama Arkane atau semua yang mendekati kayak gitu. Misal misal kayak cuman ngetik A gitu, dan dia bakal ngasih judul film yang ada elemen A-nya kayak gitu. Dan dia juga bisa nyari tahun sama produser. Misal Noritaka ini. Noritaka. Nah, langsung ada. Walaupun nggak tertampil di dashboardnya, di showcase dari filmnya itu. Oke, terus kita bisa logout. Logout ini ada flash message ya. Jadi tiap aktivitas itu ada flash message yang itu bisa ngasih indikasi apakah registernya berhasil, apa logoutnya berhasil. Jadi itu buat user biar ada indikator gitu. Jadi dia nggak merasa was-was programnya itu bisa jalan apa enggak. Misal kita ke admin, dan ini dibedakan ya, admin sama user itu dibedakan dari rootnya, modelsnya juga ada sendiri, dan templatesnya juga ada sendiri. Kayak ini admin panel HTML kayak gini. Terus ini password admin. Nah ini Arkane language, dan di sini ada CRUD-nya, create rate. Dan untuk search bar ini sama, dia bisa kayak ID-nya misal 5, dia bakal langsung ke ID 5, atau misalnya yang ke A tadi, dia bakal langsung nampilin semua yang judul film yang elemennya ada A kayak gitu. Dia bisa mencari ID sama judul. Dan ini reset itu buat misalnya kita ngambil film action, bukan action, tapi kayak nah ini asli kan ada 3 film yang ditemukan. Terus karena nggak ada fitur kembali, jadi reset ini berfungsi sebagai alternatif fitur kembali biar dia ngereset ke halaman yang sebelumnya. Jadi ada tambah film sinopsis 100 kata pakai string. Terus ada poster yang ini langsung ke static kayak gitu. Terus langsung bisa login lagi, ke Cihui. Untuk bannernya ini juga ada sesuai nama user di bagian atas ini, Octavian Adam. Ada fitur logout. Terus untuk AI dia bisa
itu berbagai macam hal, karena ini langsung kehubung ke DeepSeek dan ini fitur unggulan sekaligus juga DAM project mini kita yang pertama yang menggunakan AI kayak gitu. Oke, mungkin udah semua nih. Ada kategori genre juga, ya kategorikan. Oke, udah semua sesuai, dan fitur lebih lengkapnya itu sudah kita taruh di GitHub bagian README. Ini bisa fork, itu sudah publik juga, dan fitur-fitur lengkap ada di sini. Oke, filter, ada AI, review, dark mode, dan ini ada pengembangan lanjutan, mungkin bakalan dikasih dark mode kalau misalnya nanti ada waktu lagi kayak gitu. Oke, sudah, mungkin bagian dari saya cukup. Sekian presentasi dari proyek kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.